wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah UPTS dan Kabupaten Suka, yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPTS dan Kabupaten Suka, selamat datang dan terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya pada acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai salah satu tugas dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Pringsewu. Sebelum kita mulai acara pada sore hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, untuk memulai acara selanjutnya, saya di sini akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai salah satu tugas pemenuhan dari tugas CGB Angkatan 9. Saya Endri Listiawati dari UPT Negeri 1 Pardasuka. Konsep inti budaya positif yaitu diantaranya ada 8 poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian untuk pembelajaran saat ini apakah sudah menggunakan pembelajaran paradigma baru atau belum? Sudah ya Bapak Ibu? Sudah. Oke, berarti paradigma baru berarti pembelajaran yang merupakan yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi paradigma baru artinya kita belajarnya berpusat berdasarkan siswa. Jadi bukan lagi berdasarkan oleh guru. Jadi guru tidak hanya ceramah saja, tapi kita membebaskan kepada anak-anak siswa itu sebagai pusatnya untuk pembelajaran paradigma baru. Di mana di sini profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan mandiri. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Oke, jadi itu merupakan pembelajaran dengan paradigma baru dengan tujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan berikutnya, di sini kita akan mengetahui tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi, teori kontrol itu kadang kita hanya berilusi. Ilusi itu hayalan, seperti hayalan kita. Berarti ilusi guru adalah mengontrol murid. Dan ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, itu ilusi. Sesungguhnya kita tidak bisa mengontrol murid, tapi murid itu sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Dan ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu hanya ilusi kita seorang guru. Dan yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa kita guru sebagai orang dewasa. Bukan kadang-kadang, masih sering dilakukan berilusi bahwa kita seorang dewasa itu berhak memaksa murid. Itu adalah hanya ilusi. Dan berikutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon, di mana stimulus respon itu adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan di teori kontrol, realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kita harus menganggap bahwa kebutuhan setiap murid itu berbeda-beda. Dan kemudian semua orang melihat hal yang sama, itu teori stimulus respon. Ketika teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi setiap siswa kita harus memahami bahwa gambaran setiap siswa kita itu berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus melihat bahwa pandangan ke dunia dari siswa satu ke siswa lainnya itu akan berbeda. Kita harus memahami teori kontrol tersebut. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus respon. Kita harus merubahnya ke teori kontrol. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi perilaku setiap murid kita pasti mereka mempunyai alasan tersendiri kenapa mereka melakukan hal tersebut. Jadi suatu kesalahan yang mereka lakukan itu semua perilaku itu mempunyai tujuan tertentu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kita harus merubah ke teori kontrol bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi hanya siswa kita yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Mereka mau berbuat baik atau tidak, itu hanya siswa kita yang bisa mengatur. Hanya diri kita sendiri yang bisa mengaturnya. Dan stimulus respon, saya bisa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita harus merubahnya. Bukan lagi pemaksaan, tapi berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dengan kita berkolaborasi dengan yang lain, maka akan lebih memunculkan pilihan atau menciptakan hal-hal baru daripada kita berbuat sendirian tanpa kolaborasi. Yang berikutnya, model berpikir menang atau kalah. Kita harus merubah teori kontrolnya, yaitu model berpikir harus menang, menang, dan menang. Itu teori kontrol. Berikutnya, poin berikutnya adalah disiplin positif. Bapak Ibu, ketika mendengar kata disiplin, apa ya tentang disiplin itu? Ada yang bisa? Ada yang bisa menjawab, membantu jawab? Kalau ada kata disiplin, artinya berarti Bu Fenty bisa mencoba menjawab. Disiplin itu adalah mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Ya. Oke, terima kasih Bu Fenty. Ya benar, disiplin itu mematuhi apa yang sudah ditetapkan. Kalau di sini disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Berarti disiplin itu adalah kita proses belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin itu adalah meyakini sebuah nilai yang sudah kita yakini untuk kita laksanakan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, atau ancaman. Jadi disiplin itu mereka sudah tidak mengharapkan imbalan lagi. Mereka melakukan bukan karena ada ancaman, bukan karena ada reward. Jadi mereka sudah melakukannya berdasarkan kesadaran mereka sendiri. Itu disiplin. Jadi sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin itu benar-benar dilakukan karena kemauannya diri sendiri, tanpa ada unsur, ada ancaman, ada hukuman, ataupun ada reward di belakangnya. Jadi mereka melakukannya karena unsur intrinsiknya sendiri. Yang berikutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contohnya di sini nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila berdasarkan dimensi yang tadi sudah saya jelaskan di depan, yaitu ada 6 dimensi: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya. Kemudian ada IBO Primary Years Program, yaitu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan menghargai, antusias, komitmen. Kemudian ada keterampilan hidup atau life skill. Life skillnya di sini ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberi yang terbaik bagi dirinya. Jadi
Nilai-nilai kebajikan itu yang akan kita terapkan, kita tuntun untuk murid-murid kita. Dan berikutnya, kita akan mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Pasti kita memiliki kebutuhan yang sama, yaitu seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Jadi apapun yang kita lakukan memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Di antaranya di sini kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Slide berikutnya. 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini manusia memiliki 5 dasar kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kita memiliki kebutuhan bertahan hidup, yaitu seperti makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Dan kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa aman, rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kebutuhan manusia yang ketiga, penguasaan, yaitu harga diri kita, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Itu merupakan kebutuhan kita, penguasaan. Kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan di sini ada seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, bermain, humor, antusiasme, serta tertawa. Tertawa juga merupakan sebuah kebutuhan manusia. Oke, sepertinya sudah mulai mengantuk. Masih semangat ya Bapak Ibu? Masih. Ketika saya panggil SD 1 pada suka, jawabnya bisa. Mantap, luar biasa. Coba SD 1 pada suka? Bisa. Mantap, luar biasa. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Yang berikutnya di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada berdasarkan motivasi ekstrinsik atau dari luar diri, dan motivasi intrinsik dari diri kita sendiri. Jadi untuk kalau motivasi intrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kita melakukan saya berangkat karena gurunya bilang kalau kamu berangkat tidak telat maka akan dapat permen. Nah itu artinya ada motivasi ekstrinsiknya, karena dengan tidaknya terlambat dia mendapatkan imbalan, yaitu sebuah permen. Tapi ketika motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid-murid percaya ketika mereka tidak datang terlambat, mereka artinya sudah menghargai diri sendiri. Jadi mereka sudah tidak termotivasi lagi dengan hukuman ataupun karena ada imbalan. Jadi mereka melakukan karena mereka ingin menghargai diri mereka sendiri. Itu motivasi intrinsiknya. Selanjutnya, kita akan bedakan apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak tercatat atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi contohnya, ketika telat datang masuk ke kelas, langsung anak diberi hukuman untuk keliling lapangan sebanyak 2 kali. Itu namanya hukuman, karena anak tidak tahu tiba-tiba, dan itu anak tidak dilibatkan sebelumnya. Jadi tiba-tiba mereka seluruh lari ketika datang terlambat. Konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan, tapi murid tetap tidak dibuat nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Contoh, ketika anak upacara bendera tidak menggunakan atribut, mereka akan tahu konsekuensinya. Guru langsung menegur. Nah, konsekuensi ketika kamu tidak memakai atribut di hari Senin berarti harus berbaris terpisah dengan kawannya yang beratribut lengkap. Itu konsekuensinya. Sudah diberitahu terlebih dahulu atau sudah terencanakan.
Tapi yang ketiga, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Prosesnya kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ketika tadi murid terlambat, ketika kita menggunakan restitusi, kita akan menanyakan dulu alasannya kenapa terlambat dan bagaimana supaya tidak terlambat. Jadi kita mencarikan solusinya, kita ajak berkolaborasi. Jadi tidak langsung menghakimi kenapa dia terlambat, tidak, tapi kita cari alasannya dulu kenapa anak terlambat, harus bagaimana supaya tidak terlambat lagi, dan kapan mau melakukan perubahannya. Itu kalau restitusi. Jadi sudah tahu ya Bapak Ibu bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira sering mana yang dilakukan Bapak Ibu? Masih hukuman ya? Oke, berarti mulai besok, mulai hari ini, setelah ada pemaparan diseminasi ini, ayo kita sama-sama belajar untuk menerapkan konsep dari restitusi. Jadi kita tidak perlu melakukan hukuman lagi. Oke, paham ya Bapak Ibu? Terima kasih. Oke, lanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama, ada posisi guru itu sebagai penghukum. Dan yang kedua, ada posisi guru itu sebagai pembuat merasa bersalah. Dan yang ketiga, ada sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Dan kelima, sebagai manajer. Kemudian penjelasannya, di sini kita akan menggunakan contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contohnya di sini siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi ketika ada kasus anak tidak menggunakan atribut lengkap ketika upacara bendera hari Senin, ketika kita sebagai guru posisi penghukum, maka guru tersebut akan langsung menyuruh anak yang tidak lengkap atributnya hormat pada bendera selama 1 jam. Itu berarti ketika guru seperti itu, maka dia posisinya sebagai penghukum. Yang kedua, ketika membuat merasa bersalah, guru akan mengatakan, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Jadi dengan kata-kata seperti itu membuat si anak yang terlambat itu merasa sangat bersalah. Dan yang ketiga, kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, maka guru akan berkata, ayo dong ikutin peraturan sekolah. Sekali ini sudah tidak apa-apa ya nak, tapi lain kali jangan diulangi lagi. Itu seperti itu. Kalau kita memposisikannya sebagai anak, sebagai teman, kita akan bilang, kita tidak ada penekanan terhadap anak. Kita akan isi terlalu mudah dengan anak. Jadi karena anak ketika posisinya siswa dengan guru, ketika guru sebagai teman itu mereka tidak akan merasa kurang kurang ditakuti guru tersebut, karena mereka akan sangat kecewa ketika guru tersebut tidak menuruti apa keinginan anak itu kalau kita sebagai posisi teman. Berikutnya yang ketika kita sebagai pemantau, guru akan mengatakan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya di koperasi dan jangan ulangi lagi. Itu kalau kita sebagai pemantau. Jadi pemantau itu dia tegas, karena anak ketika menjadi pemantau seperti tadi, anak tetap tidak dibuat nyaman. Jadi dengan kata-kata seperti itu, anak harus segera beli atributnya karena mereka tetap tidak nyaman. Ketika kita sebagai manajer, yang akan kita katakan, kita seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita akan menanyakan dulu, nak, tahu nggak kesalahannya hari ini? Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahanmu hari ini? Jadi kalau kita pemantau, kita tanya dulu, dia salah atau tidak. Menurut dia nanti mereka akan jawab apa murid kita yang tidak memakai atribut itu. Mereka akan menanyakan dulu, apa kamu tahu kesalahanmu? Kemudian baru kita tanya lagi, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita mari bersama-sama terapkan posisi kontrol yang terbaik untuk kita, yaitu sebagai posisi manajer. Jadi
kita diharapkan untuk menerapkan posisi guru pada posisi manajer. Begitu ya Bapak Ibu? Oke, selanjutnya. Nah, sekarang di sini kita akan coba nih menjawab. Posisi kontrol apakah aku ketika ada saya kecewa sekali dengan kamu? Kira-kira posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali nih dengan kamu. Sangat kecewa. Apa Bapak Ibu? Sebagai teman, karena mereka merasa dekat sekali ya. Saya kecewa sekali dengan kamu sebagai teman. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti dia selalu bersalah, ya kan? Selalu salah. Berarti dia posisi guru itu sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti mereka diajak berkolaborasi. Berarti adalah restitusi, ya. Kemudian yang ke sebelah kanan, ayolah kamu lakukan demi Bapak Ibu ya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Berarti sebagai apa nih? Sebagai teman, karena di sini ada bujukan rayuan yang supaya tidak mengecewakan muridnya. Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Apa ini? Penghukum ya. Jadi dia tidak akan dapat nilai kalau dia tidak mengerjakan tugas. Nah, itu contoh-contoh posisi apakah kita ketika ada kejadian seperti yang tadi kita bahas. Selanjutnya, Bu. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu sering mendengar keyakinan kelas atau peraturan kelas? Peraturan ya, peraturan kelas. Nah, kalau di budaya positif kita adanya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Keyakinan itu berarti nilai-nilai yang sudah kita yakini, yang akan kita terapkan. Contohnya, kita meyakini ketika kita menggunakan helm saat berkendara naik motor, maka keyakinan kita supaya untuk keselamatan. Itu kita meyakini, karena ketika kita berkendara motor tidak menggunakan helm, kita bisa, ketika kita terjatuh, maka kita akan mengalami kecelakaan dan itu akan mengancam keselamatan. Jadi keyakinan kelas itu adalah sebuah nilai yang sudah kita yakini bersama untuk kita terapkan, untuk kita jalankan. Jadi bukan peraturan kelas lagi, tapi merupakan keyakinan kelas. Bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Jadi kita bisa nih mempraktekkan dengan siswa kita di kelas kita masing-masing. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu berarti kita akan membuat apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kelas kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalimatnya bersifat abstrak, berupa pernyataannya universal, jadi semua bisa dipahami. Dibuat dalam pernyataan positif. Bagaimana maksudnya pernyataan positif? Jadi tidak ada kata-kata dilarang, tidak boleh. Itu kita rubah. Kita rubah menggunakan kalimat yang positif. Jadi tidak ada kata dilarang ataupun tidak boleh. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak membuat keyakinan kelas tidak perlu panjang lebar, tapi cukup sedikit saja supaya mudah diingat oleh siswa kita. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Jadi sesuaikan dengan kondisi kelas kita sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi semua siswa kita berikan satu lembar kertas untuk menuliskan keyakinan apa yang akan diterapkan di kelasnya. Jadi semua berpartisipasi untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Seperti yang sudah ditempel, ada gambar di situ. Pakai sticky note, anak dikasih satu persatu. Kemudian mereka menuliskan mau kelas yang seperti apa, keyakinan apa. Misal ketika ada kalimat negatif, dilarang membuang sampah sembarangan, berarti bisa kita rubah
menjadi kalimat positif, jagalah kebersihan. Jadi misal seperti itu contoh dari merubah kalimat yang negatif menjadi sebuah kalimat yang positif untuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Oke, bisa dipraktekkan di kelasnya masing-masing ya Bapak Ibu. Untuk yang terakhir nih, materi terakhir di sini ada segitiga restitusi. Seperti tadi, restitusi itu berarti suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar mendapatkan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dengan kita melakukan restitusi, tujuannya itu agar siswa kita, murid kita itu menjadi siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kalau kita menuntun anak untuk mandiri dan bertanggung jawab, maka kita akan bisa menerapkan segitiga restitusi. Langkah yang pertama untuk melakukan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi di sini berbuat salah itu wajar. Kata-kata yang kita untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar, Nak. Kita bisa bilang seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ketika ada sebuah kejadian, misal anak itu telat, kita bisa bilang tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan seperti itu, tapi kita akan mencari solusi nanti. Kamu berhak merasa begitu. Maksudnya ketika mereka merasa kecewa wajar. Ketika mereka merasa tidak enak, itu wajar karena itu adalah cara kita untuk menstabilkan identitas. Langkah yang berikutnya setelah menstabilkan identitas, langkah yang kedua yaitu validasi yang salah. Jadi kita akan memvalidasi ketika kita sudah menanyakan kepada sang anak, kita memvalidasinya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Jadi kita validasi, tanyakan. Kemudian padahal kamu tidak melakukan yang lebih buruk dari ini. Jadi kita bisa sebenarnya kamu bisa melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Itu maksudnya validasinya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ketika mereka marah, mungkin itu karena cara mereka untuk melindungi, mempertahankan haknya. Jadi wajar. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi itu adalah cara-cara memvalidasi yang salah. Dan yang terakhir, setelah divalidasi, baru kita menanyakan keyakinannya. Mereka sudah stabil, kemudian sudah divalidasi, dan yang terakhir baru menanyakan keyakinannya. Di mana di sini kita bisa bertanya, apa keyakinan kelas kita? Jadi keyakinan apa sih yang sudah dibuat? Karena tadi kok bisa melakukan hal yang salah. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Jadi mengingatkan kembali keyakinan kelasnya apa saja, nilai-nilai yang sudah disepakati bersama itu apa saja. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi di sini ketika kita menanyakan keyakinan, kita menanyakan kalian mau jadi yang seperti apa? Itu untuk menanyakan keyakinan, karena kelas seperti apa yang mereka inginkan, mereka akan mencari solusinya sendiri dari masalahnya. Jadi seperti itu, ada 3 tahap ya Bapak Ibu. Pertama, tadi apa pertama Bu? Menstabilkan, memvalidasi, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Di sini saya ada contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya buat dengan kelas saya. Di sini ada segitiga restitusi ketika mengerjakan soal ulangan. Ada salah satu siswa yang mencontek. Di sini saya ada videonya, contoh videonya. Silakan Bapak Ibu simak contoh videonya di sini.
sudah membuat contoh penerapan segitiga restitusi dengan kasus siswa mencontek ketiga kegiatan ulangan. Jadi ketika ada ulangan di sini, ulangan di kelas, anak ada yang mencontek salah satunya. Di sini saya nanti akan mempraktekkan sebuah segitiga restitusi. Pada pagi hari ketika sedang pelaksanaan ulangan sumatif kemarin, di sini ada salah satu siswa yang tidak diketahui nih kalau saya melihat bahwa anak itu mencontek. Jadi di sini nanti saya akan melakukan segitiga terhadap anak tersebut. Anak tersebut atas nama Reza. Jadi lihat aksi Reza, melihat jawaban kawan yang ada di sebelah kanannya. Jadi berulang-ulang Reza selalu berdiri melihat jawaban kawannya. Artinya di sini karena kami sudah mempunyai keyakinan kelas, yaitu semua murid dan guru jujur. Artinya kita tidak boleh, ketika mencontek itu adalah salah satu kesalahan. Artinya siswa tersebut tidak jujur. Di sini kita khususnya pertama saya memanggil Reza. Saya ajak ngobrol dulu Reza dengan menanyakan apakah benar Reza melakukan apa yang tadi Reza lakukan itu benar atau salah. Saya menanyakan dulu. Kemudian dengan seperti itu setelah menstabilkan anak, saya memvalidasi. Ketika memvalidasi di sini, kita menanyakan mencontek itu perbaikan baik atau tidak, Reza? Seperti itu. Di sini kita akan setelah memvalidasi, anak tahu bahwa mencontek itu adalah sebuah kesalahan, tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang ada di kelas kita, berarti ada keyakinan kelas yang dilanggarnya. Maka Reza akan memberikan, kita akan tahu alasan-alasan Reza kenapa mencontek ketika mengerjakan soal. Setelah memvalidasinya, maka kita akan meyakinkan keyakinan kelas apa yang yang masih kurang atau yang belum diterapkan oleh Reza. Di sini Reza akan tahu, oh ternyata sifat jujur itu adalah perilaku yang belum Reza terapkan. Kemudian kita akan menanyakan ke Reza, kira-kira bagaimana supaya Reza tidak melakukan kesalahan yang sama lagi, yaitu mencontek ketika mengerjakan soal. Reza akan mencari solusinya sendiri. Kemudian setelah dia merasa yakin dengan keyakinan kelasnya, maka dia akan merasa yakin dengan apa yang dia ucapkan, dan dia akan berjanji kapan akan melaksanakan apa yang sudah ditentukan oleh Reza sendiri, apa yang tadi sudah dibicarakan oleh Reza sendiri, dia akan melakukannya. Dan mulai kapan waktunya, dia akan mengatakan dengan sendirinya. Si anak ini akan langsung mengatakan kapan dia akan merubah perilakunya tersebut, akan mulai kapan lagi. Jadi dengan menerapkan segitiga restitusi ini, kita menuntun anak untuk menemukan solusi atau jalan keluar masalahnya dia sendiri. Jadi kita tidak perlu memunculkan motivasi ekstrinsiknya, karena mereka akan menyadari dari dalam diri mereka sendiri.
Jadi itu adalah tampilan contoh segitiga resitus dari saya. Dari saya cukup sekian. Apabila ada pertanyaan silahkan, atau cukup Bapak Ibu? Cukup ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semoga diseminasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa sebagai pengingat saya dan pengingat Bapak dan Ibu sekalian. Kita sama-sama akan melakukan perubahan untuk melakukan budaya positif. Oke Bapak Ibu, untuk menutup acara pada sore hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafika Neva Salsabila. Saya dari kelas 5B. Saya sangat senang sekali mempraktikkan keyakinan kelas. Terima kasih Bu Andri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Zahwaini Nurjana, saya kelas 5B. Hari ini saya senang sekali karena saya dapat mengikuti praktik keyakinan kelas 5B. Terima kasih Bu Andri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Marsazulaida dari kelas 5B. Saya senang sekali hari ini karena dapat melakukan praktik keyakinan kelas. Terima kasih Bu Andri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.